benar nih mesin HL guys ya. Terus berinovasi, mendatangkan produk-produk terbaru dengan harga yang terjangkau, digaransi. Seperti ini ya, kompresor HL 9 liter diklaim mampu untuk pengisian itu di 30 detik. Kemudian untuk pengisian ulangnya juga pastinya akan lebih cepat, bisa mungkin 10 detik, 12 detik. Lihat aja nih guys, selang pengisian tangkinya aja 2 ya. Untuk tipenya adalah HIS19. Oke lah, kita langsung coba ya review ya. Kita uji kayak apa ini performa dari HL kompresor terbaru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi kita ketemu pembahasan produk-produk HL. Bagi Anda yang baru menemukan channel ini, langsung aja udah subscribe, tekan yang merah itu subscribe. Kloneng, supaya Anda nggak ketinggalan nih kalau produk-produk kayak mesin HL ini mengeluarkan ya launching produk-produk terbarunya. Kemarin meter show aja jos banget, sampai sekarang masih saya pakai, nggak ada masalah. Temperaturnya dingin. Nih saya kemarin bikin pengujian, ntar saya munculin lagi di reel Instagram. Saya pakai scan ya GTC 400, saya buat potong-potong besi, nggak overheat, aman. Kembali lagi ke kompresor. Ini menurut saya walaupun berharga di 1 jutaan ya, 1.040.000 kalau di official, apa 1.050.000 ya. Kemudian kalau Anda juga bisa membeli ke toko-toko dealer-dealer resmi dari HL, tapi Anda tanyakan dulu bagaimana garansinya, karena selama ini bahwa produk-produk HL itu digaransi resmi ya, ada di Kupang di mana-mana lah. Kemudian Anda tanyakan garansinya apakah garansi resmi, karena kan biasanya kalau di luar official lebih murah guys ya, tapi tadi garansi resmi itu harus Anda tanyakan. Kemudian untuk spare part juga Anda nggak usah khawatir ya, itu terjamin, garansinya juga panjang. Mungkin setengah tahun yang lalu saya pernah mereview kompresor juga, ini di bawah tapi guys ya, nanti dimunculin di pop-up video ini. Ini HL yang 30 liter. Itu sampai sekarang juga saya pakai ya. Nanti ini saya akan uji untuk woodworking ya, air nailer. Sekaligus saya akan langsung uji juga mengecat. Wah, saya lagi bikin gerobak-gerobak itu guys ya. Gerobak. Rak untuk Travolas ya. 4 tipe saya mau langsung taruh situ, sekaligus tabung argon, tabung CO. Kemudian dalam pengujian nanti saya akan gunakan ini nih spray gun kesayangan gue nih guys, kecil-kecil cabai rawit, HVLP ya kan, produk HL ini jos banget. Kita tinggal campur di kaleng, masukin dikit-dikit, jadi nggak berat, ciut itu jos banget guys. Awal-awal saya melihat spray gun ini pengen ketawa, ini tabungnya kecil amat, tapi ternyata dengan ukuran tabung yang kecil ini itu malah enak, nggak pegel di tangan. Wih, hobi. Ntar kita pakai ya HL spray gun HVLP. Kemudian untuk kompresor ini ya, kayak apa nih, tekor nggak nih ya untuk anginnya, pengecetan gerobak-gerobak bikinan abang-abangan channel. Let's go guys. Packagingnya seperti ini guys, karton tebal ya, mesin HL profesional power tool, 1 HP untuk penggeraknya dengan kapasitas tangki di 9 liter, tipenya oilless, jadi nggak pakai oli, tipenya HIS19, 100% tuh spare part lengkap berkualitas, lifetime service warranty. Ya seperti ini ya, bentuknya compact. Facebooknya ada, Instagram, ada YouTube-nya juga, mantap. Kita lihat spesifikasinya, voltase 220 volt, 50 Hz, powernya di 1000 watt, 2680 rpm. Dengan tangki 9 liter, airflow-nya 11 liter per menit, pressure-nya 8 bar, berarti 16 kilo. Mantap. Seperti ini guys ya, build quality-nya sangat rapi, ada sangatnya. Ini mesin penggeraknya ya, di finishing-nya ini dicat berwarna abu-abu, khasnya produk-produk kompresornya HL berwarna abu-abu seperti ini. Dan ini dual power gitu ya, makanya kalau kita lihat filter ini memiliki 2. Saya juga ada ya, kompresor HL 30 liter itu filternya 1. Kemudian output pengisian ke tangki juga hanya 1. Ini double, walaupun berkapasitas di 9 liter. Ini kayak gini ya, oilless HIS19, airflow-nya 11 liter per menit. Untuk kabelnya ya, ini panjangnya paling di 1 meter. Tangki rapi berwarna biru. Nah ini bisa switch juga on off, dan ini ada otomatisnya. Pressure gauge ya untuk tekanan. Di sini diklaim 8 bar. Kemudian ini ada switch pengaman guys ya. Ada, kita bisa shutdown dari sini. Mantap sih. Ya. Untuk kakinya ini modelnya karet aja ya, bukan roda, karena memang ini ringan ya, compact. Ada handle bagian atas dilapis karet juga. Oke banget. Kemudian kita lihat sisi sampingnya. Di sini untuk selang output dari mesin ke tangki ada 2. Sehingga ini pengisiannya itu diklaim lebih cepat daripada pengisian tunggal, daripada yang 1. Ini 2. Ini ada untuk menguras ya, menguras angin. Setiap kali Anda gunakan produk kompresor itu, selesai gunakan segera buang aja, supaya untuk tangkinya ini awet ya, nggak gampang berkarat. Juga untuk mengurangi air yang ada di kompresor tabung. Mantap ya. Ini adalah limiter ya. Artinya jika otomatis yang ada pada kompresor ini bermasalah, dia akan otomatis membuang. Jadi kalau ada tekanan di atas 8 bar, 9 bar, otomatis nggak berfungsi, dia akan buang sendiri guys. Sehingga mesinnya akan awet, kemudian untuk tabung juga lebih aman. Jos, pastinya produk-produk HL ada di garansi. Kita akan lihat suara ya, tingkat kebisingan dari produk HL ini. Kita habiskan dulu guys ya.
Oke guys ya, kita akan langsung coba uji berapa tingkat kebisingan sekaligus berapa waktu yang dibutuhkan sampai dengan penuh. 1, 2, 3, ya. Ya, 35 detik kita akan lihat ya berapa sih voltase rumah saya, karena itu pengaruh guys ya. 211 volt, artinya memang listrik PLN di rumah saya nggak maksimal. Kalau listrik PLN ini 220, saya yakin RPM putaran dari kompresor ini akan bertambah sehingga pengisiannya bisa lebih cepat. Jadi wajar kalau pabrikan dari mesin HL mengklaim di 30 detik untuk kompresor ini terisi penuh, karena ini hanya 211 volt, tidak 220 volt. Wajar. Kemudian kita akan ukur pemakaian wattnya. Kita akan buang dulu. Ya, untuk pemakaian wattnya di 880 sampai dengan 980 watt ya. Sesuai dengan spek di 1000 watt. Jos, mesin HL kalau bikin spek ini mantap-mantap ini ya, sesuai dengan spek aslinya. Kemudian untuk tingkat kebisingan ya, itu di 86 dB pada hasil ukur tadi. Padahal alat ukur ini dekat dengan objeknya. Tahu saya kalau alat ukur sebenarnya harus dikasih jarak itu 1 meter dari objek kalau mau lebih objektif. Mantap sih ya, 86 dB juga masih termasuk rendah. Jadi di pressure gauge-nya itu 8 bar, kompresor ini auto shut off, berhenti secara otomatis. Kita akan buang ya, akan buang kira-kira nanti berapa waktu yang dibutuhkan sampai dengan penuh kembali dan berapa bar mesin ini kembali bekerja. Ini kan 8 bar ya. Lima setengah bar, mesin ini kembali menyala untuk pengisian tangki. Sampai dengan penuh hanya membutuhkan waktu di 14 detik. Wah, kecil-kecil cabai rawit. Saya suka dengan bentuknya guys ya, mungil seperti ini. Sehingga ya kalau kita mobile kemana-mana ini enak gitu ya. Kita akan coba ya untuk pengujian woodworking air nailer. Pengujian pertama. Let's go guys. Oke guys, kita akan coba ya. Ini seolah-olah pengujian untuk woodworking ya. Air nailer, ini juga produk HL. Nanti saya akan coba tembakkan. Ini saya menggunakan paku air nailer dengan panjang 30 mili atau 3 cm. Ini yang paling panjang. Media kayu jati Belanda. Nanti sebaris saya tembakin 5, 5, 5, 5. Nanti kita bisa hitung berapa tembakan. Ini kan udah penuh nih ya. Udah penuh di 8 bar. Kemudian pressure gauge saya setel di 4, sekian ya. 4, sekian bar. Kira-kira untuk satu cycle mendapatkan berapa kali paku. Kita akan coba ya. Yang pertama mulai 1, 3, 4, 5. Udah 25 guys ya, tapi mesinnya belum bunyi. Tambah lagi. ...34 paku ya yang dihasilkan dengan kapasitas 9 liter. Kemudian ini pun langsung menyala dan hanya beberapa detik mesin ini udah penuh kembali. Jadi menurut saya ini walaupun kecil ya, berharga 1.050.000 tapi ini sangat powerful. Mantap, nanti pengujian kedua untuk pengecetan. Let's go guys. Kita langsung mulai guys ya. Jadi ini adalah pengecetan satu tahap. Cuman ini saya merasa bahwa spray gunnya kayak agak mampet nih guys. Saya setel-setel kok kayak keluarnya nggak lancar. Seperti kayak kurang banyak gitu outputnya. Kemudian akhirnya saya bongkar semuanya dan ternyata ini kan sering saya gunakan ya spray gunnya. Jadi ternyata ada mampet di saluran dari tabung ke spray gun. Setelah saya bersihkan itu semuanya jos gandos lancar. Saya menggunakan cat
yang 2-in-1, jadi udah ada primernya, ada cat dasarnya, juga udah ada top coatnya, jadi kita hanya satu tahap. Performanya luar biasa ya, menakjubkan menurut saya dengan 9 liter oilless tetapi tidak tekor. Tentunya untuk pengecetan yang kecil-kecil ya, bidang kecil, ini namanya pengecetan bidang kecil, seperti kayak pagar gitu ya, itu kan kecil-kecil. Jadi sempat beberapa kali untuk kompresor ini berhenti, yang artinya itu udah penuh gitu. Jadi menurut saya sih untuk pengecetan yang pekerjaan seperti ini nggak ada masalah, semuanya lancar, tidak tekor. Ya kecuali untuk bidang-bidang yang lebar gitu ya. Ya rasanya kalau bidang lebar harus menggunakan kompresor dengan kapasitas tangki di 30 liter ke atas. Nah, untuk pekerjaan seperti ini bagi Anda para seniman api ya, tukang las ya, pembuat pagar, kanopi, menurut saya 9 liter produk HL ini udah sangat mencukupi. Mobile ya, kita bawa kemana-mana nggak repot. Ini saya sekaligus nih semuanya nih, saya membuat rak untuk metalworking ya, raknya Trafolas dan Argon CO, sekaligus saya ngecat bareng-bareng dengan pekerjaan DIY lainnya. Mantap, ini saya menghabiskan 1 kilogram cat dan 1 liter thinner. Praktis untuk spray gunnya juga oke banget. Saya sering gunakan spray gun ini untuk DIY yang lain dan nggak pernah ada masalah. Untuk melamik juga bagus ya, untuk woodworking juga ternyata untuk pengecatan yang besi seperti ini masih mantap ya. Saya dibantuin Om Fajar, mata saya udah nggak begitu awas. Ada beberapa kali yang terlewati. Mantap. Ya di video ini Anda bisa lihat sendiri ya, bisa dengarkan bahwa beberapa kali berhenti, itu artinya nggak tekor. Artinya tidak jalan continuous yang menyebabkan kompresor ini overheat ya, terlalu panas. Nah ini Om Fajar nih pengen ikut-ikutan dia. Ini dia bikin ini guys, bikin buat gantungan macem-macem, bisa buat gantungan baju, gantungan tas, nanti ditempel di tembok. Nah dia ngecat tuh dia. Nah gayanya Om Fajar begitu guys. Dia pengen action nih di depan kamera. Katanya biar nggak di belakang kamera terus Om. Ya coba deh. Miring enggak? Iya. Bisa juga dia ngecat. Wih mantap. Ini saya DIY membuat ini guys, tripod untuk kamera menghadap ke atas meja untuk unboxing. Beli juga banyak sebenarnya, murah-murah, tapi nggak kokoh gitu ya. Ya udahlah, saya power tool banyak, kompresor punya, Trafolas ada, thank you mesin HL ya atas supportnya. Jadi untuk seperti kayak tripod itu, alat-alat kamera itu saya banyak membuat sendiri. Lebih kokoh, lebih jos gitu. Pekerjaan ini saya lakukan jam 10 malam ya, dan nggak ganggu karena untuk suara dari kompresornya juga halus, oilless. Mantap, nggak ada kendala, kompresor lancar, spray gun dari HL ini juga lancar setelah kita bersihkan terlebih dahulu. Good job mesin HL.
James Bond. Aduh, itu James Bond itu Roger Moore tuh saya masih SD guys. Mulai film-film di TVRI. Zaman dulu mah nggak ada TV swasta ya, TVRI. Ya itu film-filmnya Roger Moore. Nggak tahu sekarang udah meninggal kali orangnya. Oke, tadi kita udah uji untuk nailer gun, woodworking, ya lancar nggak ada masalah, cepat itu untuk pengisiannya. Tadi hampir di 35 detik ya, 30 detik untuk yang 9 liter output 2 begini ya. Rasanya sih saya baru menguji yang HL ini tercepat, tapi memang saya baru menguji beberapa merek, belum banyak guys ya. Kemudian untuk pengisian ulangnya pada saat tekanan ya. Tekanan itu di 4,5 bar, 5 bar, mesin HL ini langsung berfungsi kembali. Dan sampai dengan penuh hanya membutuhkan waktu di 14 sampai 13 detik. Jadi menurut saya walaupun kecil ini cabai rawit, pedesnya bukan main guys ya. Luar biasa. Ini aja nih ya, salurannya 2. Anda mungkin di pasaran ya, untuk merek-merek yang lain memang ada yang outputnya 2 begini ya. Tapi harganya kan Anda bisa lihat sendiri, udah di atas 1,8 semua. Karena memang ada 2 macam oilless itu, output 1 selang dan output 2 selang. Untuk pengecetan yang seperti tadi nggak ada masalah ya. Untuk bidang-bidang yang kecil-kecil, saya kan bikin rak ya, jadi hanya holo-holo gitu. Ya tentunya kalau untuk mengecat bidang lebar ya, saran saya Anda mesti membeli yang minimal 30 liter, ya kan 50 liter yang besar-besar. Tapi paling tidak untuk kayak pagar, ya tralis, terus ya yang kecil-kecil lah, DIY yang kecil-kecil ini nggak ada masalah, nggak tekor. Apalagi saya menggunakan HVLP produk dari HL. Tentunya HVLP ini kan tidak membutuhkan tenaga tekanan yang terlalu tinggi ya. Jadi memang ini juga Anda perlu punya nih yang begini guys ya. Kecil-kecil cabai rawit juga ini. Dengan build quality yang sangat rapi, ada sangatnya nih, sangat rapi seperti ini ya. Pengecatannya, finishingnya bagus, ditabungnya oke, nggak tipis-tipis amat ya. Kemudian memang dalam paketnya tidak dilengkapi dengan pressure gauge ya, pressure gauge yang seperti ini. Jadi Anda harus beli sendiri. Fungsinya untuk membagi air ya, supaya nanti air ini nggak keluar ke spray gun. Jadi ada filternya sekaligus kita bisa ukur ya. Untuk tekanan kayak air nailer tuh biasanya saya di 4 bar, 4,5 bar, atau kalau kayu keras 5 bar. Kita bisa atur dari sini tekanannya. Jadi ya ini harganya juga murah, 100 ribuan. HL juga kalau nggak salah menjual ya yang seperti ini. Ini plug and play, tinggal masukkan langsung kita bisa gunakan. Mantap ya, sangat recommended menurut saya, ini sangat cocok digunakan. Misalnya Anda seorang ini ya, bidangnya pengelasan, custom, pasang-pasang pagar di tempat customer ya, pelanggan Anda. Kadang-kadang pagar itu kan pas sudah sampai rumah tetap harus ada misalnya pengelasan. Ya tentunya kalau udah dilas ya kan harus dicat juga. Nah, Anda enak nih bawa yang kayak gini, mobile ya. Ini naik motor juga diboncengin masih layak gitu ya. Kemudian bagi Anda misalnya woodworking yang butuh air nailer di tempat konsumen ya. Kemudian ya itu tadi pasang-pasang kanopi itu ya. Kalau tukang las itu pasang kanopi kan kadang-kadang untuk posisi-posisi tertentu itu harus dirakitnya di tempat customer, mungkin bentuk yang tidak simetris atau apa ya. Tentunya pengecatannya menggunakan kompresor seperti ini. Sangat mobile ya, ringan, compact dengan performa yang tidak kalah dengan kompresor kelas di atasnya. Jangan lupa guys ya, Anda kunjungi, Anda follow Instagram dari Mesin HL, Abang-Abangan Channel, ada juga websitenya Mesin HL. Di sana banyak sekali ya katalog-katalog dari produk-produk HL. Juga mungkin Anda akan melihat daftar service center, dealer-dealer terdekat dari Mesin HL. Di situ juga ada ya, produk-produk terbaru supaya Anda nggak ketinggalan ya nggak. Itu lengkap. Kemudian HL juga punya Facebooknya, ada Instagramnya. Siapa tahu ada pro menarik yang bisa Anda dapatkan. Jangan lupa juga subscribe. Nyemprot guys barusan. Subscribe Abang-Abangan Channel, TikTok dan Instagramnya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Om Ai, belakang kamera ada Om Fajar. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.